Siapapun Anda dan apapun profesinya sekarang, skill ini sangat penting untuk kita miliki. Begitu banyak orang yang merasa tidak percaya diri, tersiksa, keringat dingin, dan sangat menderita ketika diminta untuk berbicara di depan umum. Tidak sedikit orang yang mengeluarkan banyak uang untuk belajar tentang materi ini. Begitu pentingnya, terutama bagi Anda yang sedang dan akan terjun ke bidang publik. Para guru, bagaimana mengajar dengan baik. Para politisi, bagaimana berargumen dengan hebat. Para mahasiswa dan orator, bagaimana dia beretorika dengan baik. Para dai, trainer, dan pembicara publik, bagaimana dia tampil berkesan dan menggugah audiensnya. Maka, public speaking akan membekali kita sebuah skill yang sangat diidamkan banyak orang untuk peningkatan kualitas hidup kita. Kuasai public speaking, karena ini akan menjadikan seni berbicara kita lebih menawan di hadapan orang sekitar. Secara singkat, saya akan menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan sebagai pembicara publik. Yang pertama, kondisi universal diri kita. Kita serius dulu teman-teman. Maksudnya, kondisi universal diri kita adalah kondisi jasad mulai dari ujung kaki hingga ujung rambut. Dan juga kondisi ruhiyah kita sangat penting kita perhatikan ketika ingin menjadi seorang public speaker yang sukses. Kita bahas dulu kondisi jasad. Mulai dari sekarang, pelihara dengan baik wajah kita, mata kita, telinga kita, apapun yang ada dalam tubuh kita, kita harus betul-betul perhatikan sebelum kita tampil di depan orang. Karena kita harus ingat, kesan audiens terhadap pembicara akan terjadi in 1 minute, di 1 menit pertama. Jangan sampai kita terlihat tidak elok dipandang di depan orang-orang di 1 menit pertama, sehingga mereka banyak yang lari dari Anda sebelum Anda bicara. Maka teman-teman, kesan Anda di mata audiens adalah di 1 menit pertama. Jaga kesehatan kita sebelum tampil. Jangan sampai terserang flu atau batuk atau penyakit lain, karena ini sangat mengganggu kita. Nah, kondisi ruhiyah kita juga sangat menentukan bagaimana kita dapat menjaga mood untuk tetap stabil, karena mood ini sangat mempengaruhi penampilan dan bahasa tubuh kita ketika tampil. Berikutnya, jaga karisma dan wibawa kita. Itu sangat penting ketika kita berbicara di depan audiens ataupun di depan perseorangan. Nah, ini juga indikator penting my people yang harus kita jaga dan harus kita perhatikan sebelum berbicara di depan orang lain. Hal ini berhubungan erat dengan penampilan, sikap kita terhadap orang lain. Maka ada istilah the power of performance, kekuatan penampilan, the power of body language, kekuatan bahasa tubuh. Dari mulai kostum kita, aksesoris yang kita pakai, itu harus betul-betul bersih, rapi, padukan secara serasi, jangan sampai salah kostum. Nantinya pasti akan nampak lebih elegan, berkarisma, dan juga berwibawa di depan orang-orang sekitar Anda. Akhirnya, orang akan melihat, ini pembicaranya sangat santun, ini pembicaranya tidak jaga image. Dan ini penting untuk kita kaji sebelum kita tampil di depan orang. Ingat my people, aura positif Anda, senyuman tulus Anda, bertutur kata yang anggun, berjabat tangan yang baik secara spontan dan fantastis, ini sangat mempengaruhi energi positif lawan bicara Anda. Maka, buat teman-teman yang hari ini ingin tampil lebih performa maksimal, jangan lupa persiapkan materi yang penting sekali untuk kita kaji bagi seorang pembicara. Jangan sampai kita tampil di depan orang tanpa materi. Persiapan materi salah satu kunci sukses seorang pembicara. Materi harus disesuaikan dengan kebutuhan. Dan biasanya permintaan audiens atau yang mengundang pasti sangat merindukan materi Anda yang maksimal. Format dengan sesuatu yang menarik, dengan sesuatu yang amazing, materi yang mengesankan untuk orang-orang sekitar Anda. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Ya, ini penting untuk kita kaji dalam segmen materi ini. Yes, jangan lupa kemasan tampilan. Kemasan tampilan ini maksudnya adalah bagaimana kita merencanakan diri ketika kita tampil. Apakah menggunakan setting ruangan atau bantuan media, apakah materi ini dibagi beberapa sesi, apakah nanti ada tanya jawab.
Itu harus kita ketahui sebelum kita acara, my people. Sehingga kita dapat merencanakan dengan baik dan mengkondisikan dengan penampilan termasuk penyesuaian dengan materi kita. Dan ini penting sekali. Banyak orang yang dia gagal ketika bicara di depan karena tidak tahu view yang akan kita tuju ketika kita mau tampil. Jadi berimajinasilah sebelum tampil. Bayangkan ketika baru masuk ke dalam ruangan, orang-orang melirik kepada Anda dan terkagum melihat penampilan Anda. Bayangkan ketika baru saja dipersilakan berbicara, semua tepuk tangan yang sangat meriah untuk Anda dan mereka menyambut Anda tampil di panggung. Ketika Anda berbicara, semua terhipnotis. Anda bisa berimajinasi dari awal. Anda ajak mereka tertawa, mungkin sekali mereka sedih. Dan ini amazing speaker. Pembicara yang luar biasa, pembicara hebat yang bisa memainkan emosi audiensnya. Praktekkan itu sehingga mempunyai pandangan umum tentang diri Anda ketika tampil. Maka people, selamat beraktualisasi diri. Jangan sampai kita gagal, kita gemetaran, berdebar, nampak banget wajah kita serem banget di situ di 1 menit pertama. Tidak penting untuk takut salah, itu mah biasa. Yang tidak biasa, itu yang tidak pernah salah. Saya teringat dengan sebuah kisah tentang seorang penyiar radio ternama di Amerika yang keringat dingin sebelum membawakan acara. Namun setelah berani memulai, akhirnya dia merasa nyaman dan enjoy. Maka jika kita sudah sukses di 7 menit awal, ada jaminan akan sukses di menit-menit selanjutnya. People, berani memulai itu, yang paling penting jangan ada keraguan di raut wajah. Banyak orang yang terkecoh di menit-menit awal menganggap hal yang biasa saja, padahal sangat menentukan sekali. Salah satu cara untuk sukses di 7 menit awal adalah bagaimana kita memanfaatkan metode membuka pembicaraan dengan baik. Cobalah ubah metode dalam mengawali atau membuka acara. Mungkin bisa bercerita dulu, bisa beri games, ice breaking, atau bagi permen dulu. Gunakan kreativitas untuk sukses di 7 menit awal. Intinya my people, buatlah menit-menit awal membuat audiens terkesima, takjub, semangat, dan ketagihan untuk mengikuti kalimat demi kalimat yang akan Anda ucapkan. Gerakan demi gerakan yang Anda ciptakan. Maka my people, sukseslah sahabatku, yakin bisa, pasti bisa, dan harus bisa. Anda harus tampil berkesan dan ini juga adalah hal yang sangat penting untuk kita kaji. Jangan sampai kita termasuk hanya menjadi pembicara yang memuaskan tanpa mengesankan. Saya Happy Chandra, salam public speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.